Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Selamat Alhamdulillah pagi Ibu, sehat, Ibu. alhamdulillah Selamat pagi sehat. Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah Ya, sehat. oke. Oke, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pandemi gini, kita harus bersyukur karena kita bisa dipertemukan lagi dalam pembelajaran daring ya. Nggak apa-apa ya, walaupun pembelajaran daring, semoga tidak mengurangi manfaatnya, gitu ya. Oke, nah tadi kan sudah saya sampaikan tentang kontrak perkuliahan. Nah, di minggu pertama ini saya akan menyampaikan tentang pengantar dan ruang lingkup rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya kita dilancarkan dalam perkuliahan ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, mungkin saya mengingatkan aturan untuk perkuliahan daring ini dimohon untuk para peserta ya teman-teman sekalian untuk open cam ya. Kemudian selama saya menyampaikan materi tolong di-mute dulu mikrofonnya ya supaya tidak mengganggu atau tidak ada noise. Kemudian nanti pada saat saya bertanya atau saya minta tanggapan dan lain-lain saya minta tolong teman-teman untuk berpartisipasi secara aktif ya. Karena kan ini kita perkuliahannya juga sebenarnya metodenya masih student center learning ya, jadi sebisa mungkin mahasiswa juga aktif ya. Oke, sudah siapkah teman-teman untuk memulai perkuliahan hari ini? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Sudah ya, Sudah, Ibu. Bu. Oke, saya mulai saja ya. Oke, sambil saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman untuk materinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Sudah Ibu. ya. Oke. Ya, Sudah Bu. jadi di minggu pertama ini ya saya akan menyampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang itu, saya akan coba perkenalan dulu gitu ya, atau pengantar dulu lah ya, backgroundnya kita saat ini sedang memasuki apa gitu ya, yang berkaitan dengan rekrutmen nantinya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tahapan revolusi industri, kita kan sekarang memasuki tahapan revolusi industri 4.0. Nah, saya mau tanya nih kira-kira, ada yang tahu nggak kira-kira kalau di tahapan revolusi industri 4.0 itu apa sih yang terjadi atau kita tuh mengalami apa saja gitu? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, izin masuk Bu. Oke, Mas Ahmad, monggo. Ya, jadi di industri 0.0 itu menurut saya yang paling menonjol adalah Internet of Things. Jadi sekarang semuanya serba internet, mulai dari cari makan atau misalnya transportasi atau misalnya kuliah atau pembelajaran dan lain-lain itu mengarah kepada internet. Jadi sekarang tidak manual gitu, lebih ke internetnya gitu Bu. Oke. Membeli obat pun sekarang juga sudah bisa online gitu. Ya. Ya. Terima kasih sekali Mas Ahmad pendapatnya. Silakan yang lain, ada lagi yang mau berpendapat kira-kira atau apa sih yang tadinya tuh saya nggak mengalami ini gitu ya, terus tiba-tiba sekarang saya mengalami ini gitu. Nah itu kan kita masuk ke revolusi industri 4.0. Nah kira-kira pengalaman teman-teman apa? Salah satunya, contohnya apa gitu? Ibu izin masuk saya, Bu. Ya, monggo. Menurut saya di industri 4.0 itu kita semakin berkembang teknologinya, Bu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad, itu kita mengikuti zaman gitu, Bu, kurang lebihnya gitu. Ya, kira-kira contohnya apa nih yang Mbak Zela rasakan gitu? Contohnya itu semua apapun yang kita akses itu dipermudah gitu, Bu. Kayak Gojek, adanya Gojek, Grab, terus adanya HelloDog, dan lain-lain gitu, Bu. Jadi kita nggak usah harus datang ke tempatnya, makanan atau obat udah datang ke rumah kita gitu, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Zela. Ya, bagus-bagus ya ini Sama-sama, Ibu. pendapatnya ya. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang industri 4.0 ya tadi serba IoT ya, Internet of Things gitu ya. Kalau di sini ada cyber physical systems ya, serba sensorik gitu kan. Kemudian ada network, kita bisa terhubung kemana saja gitu ya. Kemudian yang pasti ya kita sudah berada di era digital. Nah, ini kaitannya apa sih nanti dengan rekrutmen? Nah, itu pasti nanti ada kaitannya ya. Oke, nah selain revolusi industri, kita juga masuk ke VUCA World. Nah, ini teman-teman juga mungkin ada yang pernah dengar ya tentang VUCA. Ada yang pernah dengar nggak tentang VUCA? Ada yang pernah dengar? Tapi lupa. Pernah dengar tapi lupa ya Mbak Nini ya. Oke. Ya, jadi VUCA World itu kan kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatility itu kita tuh menghadapi perubahan yang serba cepat, ya, mendadak. Nah, kira-kira apa contohnya coba kalau teman-teman kaitkan dengan volatility yang sedang kita alami sekarang apa? Izin menjawab ya, Bu. Ya, monggo Mbak Ola. Kalau mungkin dari perubahan yang cepat itu sekarang lebih ke pemasaran sih, Bu. Cara pemasaran di 4.0 juga yang tadinya kita melakukan jual beli secara ya tradisional, kita beralih ke yang lebih modern lagi dengan online, dan juga pembayarannya pun sekarang dipermudah dengan adanya seperti contohnya dari misalnya perusahaan yang menyediakan GoPay atau e-money dan lain sebagainya seperti itu sih, Bu. Jadi perubahannya terlihat dengan jelas dari yang dulu kita misalnya menggunakan uang secara mungkin kertas atau logam dan lain sebagainya, sekarang kita menggunakannya dengan secara online seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih, Maula. Mungkin ada lagi yang lain? Kira-kira yang saat ini sedang kita alami loh. Perubahannya tiba-tiba, mendadak gitu ya. Serba cepat. Apa coba kira-kira? Izin menjawab lagi, Bu. Ya, monggo, Maula. Mungkin yang terlihat lagi itu kita di sini pembelajaran secara online ya, Bu. Yang tadinya kita offline karena pandemi yang memang saat ini berada di seluruh dunia, dan kita diharuskan untuk tetap belajar namun dengan cara di rumah masing-masing seperti itu. Jadinya dengan menggunakan sistem daring. Ya, ya, betul, betul. Ya, terima kasih Maula, bagus sekali. Ya, jadi pandemi itu adalah real VUCA, ya. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba awal tahun yang lalu itu kita menghadapi pandemi, ya, bukan Indonesia aja, di seluruh dunia. Nah, itu kan perubahan yang sifatnya serba cepat dan mendadak, dan ini benar-benar mengubah tatanan dunia lah intinya gitu ya. Jadi volatility yang harus kita hadapi saat ini ya banyak. Selain volatility ada uncertainty, kita nggak akan tahu ya kapan sih pandemi berakhir. Nah, kan itu kita menghadapi ketidakpastian, ya. Dan ini mengubah banyak apa ya? Tadi kan mengubah tatanan hidup juga gitu ya, jadi new normal gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan perubahan dalam organisasi juga akan terjadi akibat dari adanya pandemi salah satunya. Ya, selain tadi ada 4.0 gitu ya. Kemudian ada complexity. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi itu semakin kompleks ya. Tuntutan customer juga semakin kompleks ya. Semakin demanded lah istilahnya. Kemudian kita menghadapi juga ambiguity, ya kita bingung gitu loh. Nah kalau misalnya kayak pandemi aja lah, keputusan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah aja membuat kita ambigu ya. Ya yang PPKM gitu ya, tiba-tiba diperpanjang terus sampai kapan kita nggak tahu. Ya, dan kebijakan-kebijakan lainnya tentang masker misalnya. Dulu katanya kita yang bukan penderita COVID katanya nggak boleh pakai masker, tapi ternyata sekarang semua harus pakai masker. Nah, ya ini VUCA ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan ya. Jadi organisasi atau perusahaan yang adaptif dan agile ini dibutuhkan sekali dalam dunia yang serba berubah dan menghadapi fenomena VUCA. Ya, mungkin teman-teman bisa memahami di sini ya. Oke. Nah, tadi kenapa sih kita harus berubah gitu ya? Why we need to change? Jadi kalau misalnya kita fokusnya pada hasil atau result, nah, kita tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita fokusnya pada perubahan itu sendiri, nah kita akan mengalami namanya
result yang lebih baik atau hasil yang pasti lebih baik atau lebih optimal. Jadi kita memang harus berubah. Ya, kalau tidak berubah kita akan tertinggal. Nah, ini kita sekarang ngomongin tentang generasi. Ya, ini termasuk generasi di tempat kerja. Ya, jadi kalau misalnya yang di awal itu namanya generasi builders, gitu ya. Kemudian ada baby boomers, ada generation X dan milenial. Nah, Indonesia ini sekarang juga sedang mengalami bonus demografi. Ada yang tahu nggak sih bonus demografi itu apa sih? Coba, ada yang tahu kira-kira bonus demografi itu apa? Izin Bu. Ya, monggo Mas Ahmad. Tapi seingat saya Bu, Ya, saya nggak pernah apa-apa, dengar. nggak ada yang salah kok. Mohon maaf kalau disalahkan. Itu kalau nggak salah terjadinya sekarang sampai 2025 ya Bu. Itu di mana jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada yang tidak kerja gitu. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Yang lain kira-kira ada yang bisa memberikan Mau pendapat? menambahkan Bu? Ya Mbak Andini, monggo. Kalau salah minta maaf ya Bu. Oh, saya maafkan. Dari sebelumnya saya sudah maafkan. Iya. Ya, menurut gimana saya Mbak? bonus demografi itu seperti gimana suatu kondisi itu jumlah penduduk yang bekerja itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Seperti itu, Bu. Mungkin mirip ya sama Mas Ahmad tadi ya. Ya, makasih ya Mbak Andini ya. Ya. Ya, oke. Jadi intinya bonus demografi adalah kalau kita lihat dari populasi ya, populasi usia produktif itu akan lebih banyak dibanding usia non produktif ya. Nah, kalau kita lihat dari generasi nih ya, di sini berarti generasi apa nih yang populasinya lebih banyak di antara baby boomers, generasi X sama millennials? Yang paling banyak yang mana berarti? Milenial. Ya, yang millennials. Nah, kalau kita ngomongin workplace ya atau tempat kerja, komposisi millennials itu mendominasi ya di tempat kerja. Ya, kalau teman-teman kan mungkin akhir millennials ya atau awal generasi Z gitu ya, yang merupakan generasi baru juga di tempat kerja nantinya. Ya. Dan ini masing-masing generasi memiliki karakteristik masing-masing juga gitu ya. Kayak millennials dia kan digital savvy gitu ya. Pokoknya sangat akrab lah dengan namanya teknologi dan digital gitu ya. Terus kemudian ada mitosnya bahwa milenial itu males gitu ya, dan dia tuh apa ya mementingkan diri sendiri. Kemudian kalau terkait dengan pekerjaan dia suka loncat-loncat, jadi dianggap sebagai kutu loncat ya. Nah itu termasuk karakteristik milenial ya yang harus kita pahami juga bagaimana caranya kita bisa merekrut nantinya generasi milenial ya yang mungkin generasi milenial akhir ya supaya mereka nantinya bisa produktif di tempat kerja kita gitu. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah tahu tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Kalau kita ngomongin rekrutmen dan seleksi, ya itu kita pasti harus tahu juga dia berada di tahapan mana sih di MSDM gitu ya. Jadi di MSDM itu dibagi beberapa pilar atau beberapa tahapan, ya. Yang pertama ada OD. OD itu Organizational Development atau tahapan planning, ya. Kemudian ada attract, ya, attract, develop, motivate, dan retain. Nah, ini tahapan MSDM. Pengelolaan SDM itu tahapannya seperti ini nih, dari planning sampai retain. Nah, kalau kita ngomongin rekrutmen, seleksi, dan placement, ya, ini masuk ke tahapan attract. Ya. Jadi attract itu adalah bagaimana kita menarik calon SDM sehingga mereka mau melamar di perusahaan kita, ya mau bekerja di perusahaan kita. Nah itu kita harus bisa melakukan namanya attract, ya. Kemudian baru kita kembangkan, kita motivasi dan kita pertahankan. Nah proses staffing pada organisasi secara garis besar adalah dimulai dari adanya perencanaan SDM. Ya tadi perencanaan SDM berarti masuk ke tahapan planning tadi ya, kemudian baru masuk ke staffing, yaitu tahapan rekrutmen, seleksi, kemudian ada induction, ya ada orientasi dan placement, kemudian setelah mereka masuk gitu ya, mereka akan diberikan performance appraisal, kemudian dari performance appraisal hasilnya seperti apa, apakah perlu dilatih dan dikembangkan, ya ataukah perlu dirotasi, kemudian manajemen karirnya seperti apa, dan sampai tahapan tadi termination ya atau di tahapan retain tadi.
Nah, ini secara garis besar proses staffing pada organisasi. Dari mulai merencanakan adanya SDM ya sampai pemutusan hubungan. Nah, ini ruang lingkup dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Nah, untuk tahapan rekrutmen, seleksi, dan penempatan di organisasi sendiri diawali dengan adanya perencanaan SDM atau manpower planning, kemudian ada analisis jabatan, kemudian ada rekrutmen, ada seleksi, dan ada penempatan. Dan di mata kuliah ini kita fokus di rekrutmen sampai penempatan, tapi tidak mengabaikan tahapan sebelumnya, yaitu di perencanaan SDM dan di analisis jabatan. Nah, kita coba sekilas saja meng-highlight ya perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih filosofi dari perencanaan SDM itu apa sih? Atau apa sih tujuan dilakukannya perencanaan SDM? Kira-kira ada yang bisa memberikan opininya atau menanggapi kira-kira? Yang lain selain Mas Ahmad, mungkin Mas Saiful? Baik, Bu. Untuk perencanaan MSDM ini, kalau menurut saya itu proses menentukan kebutuhan. Dan di sini tuh mengembangkan organisasi atau bisnis pada suatu proses organisasi di mana tahap perencanaan SDM ini itu mengidentifikasi sebuah masalah, terus biasanya perencanaan memperkirakan kebutuhan sumber dayanya, terus lalu dibandingkan dengan SDM yang tersedia, setelah itu mengevaluasi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih sekali Mas Saiful. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita ngomongin perencanaan SDM atau manpower plan, itu kita membandingkan antara supply dan demand. Ya, supply itu berarti tadi karyawan yang tersedia itu berapa sih gitu ya jumlahnya, kemudian kualitasnya seperti apa. Kemudian kita yang membutuhkan karyawan itu kira-kira untuk setahun ke depan gitu ya, itu kita butuh karyawan berapa. Ya, kalau misalnya supply-nya lebih tinggi dari demand-nya, ya, berarti kita bisa melakukan apa? Perampingan misalnya ya. Tapi kalau misalnya supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya gitu ya, demand-nya tuh kita butuh yang banyak nih karyawannya, kita berarti perlu menentukan langkah selanjutnya yaitu rekrutmen misalnya. Yaitu namanya perencanaan SDM atau manpower planning. Nah, tahapannya ya seperti yang tadi Mas Saiful sampaikan ya, kurang lebih adalah mengidentifikasi masalah atau isu bisnis utama, kira-kira strateginya ke depan mau ngapain sih si organisasi itu, apakah mau ekspansi, ataukah tadi mau kan mungkin ada pandemi ya, jadi mungkin setahun ke depan itu tidak rekrutmen dulu gitu, malah mengurangi karyawan. Nah, itu berarti kita bisa melakukan perencanaan SDM ya. Kemudian memperkirakan kebutuhan SDM tadi demand dibandingkan supply, kemudian mengevaluasi perencanaan SDM. Ini kurang lebih tentang manpower planning. Kemudian analisis jabatan. Nah, ini teman-teman kan pasti sudah pada ngambil nih ya analisis jabatan, sudah tahu produknya. Produk dari analisis jabatan apa sih kira-kira? Apa aja coba yang dihasilkan oleh analisis jabatan? Izin, Bu. Mas Ahmad. Job desk dan job spec. Oke, ya jadi itu dua produk utama ya dari analisis jabatan yang mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukannya ya, bagaimana membuat job desk, job spec ya, kemudian dikaitkan dengan kompetensi juga. Nah, ini kenapa sih diperlukan untuk proses rekrutmen dan seleksi kira-kira analisis jabatan ini? Oke, ada yang mau menjawab? Kenapa sih Bu, kita? izin. Ya, monggo Mas Saiful. Halo Mbak Ola. Baik Bu, untuk ini sendiri job desk itu untuk menentukan ini Bu, apa namanya, biasanya kualifikasi sebuah kemampuan seseorang, apakah seseorang itu bisa mengemban jabatan tersebut atau tidak. Seperti itu Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan yang lain? Makasih Mas Saiful. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, siapa izin yang menambahkan ya Bu? Ya, monggo Mbak Ola.
Oke, kalau dari saya sendiri, dari yang saya telah pelajari juga mengambil ini, untuk analisis jabatan kan tadi ada yang sudah 2 itu ya Bu, job desk dan job spec. Dari job desk sendiri, kita tahu bagaimana cara kita mengkualifikasikan untuk misalnya SDM yang ada dan yang mau kita rekrut atau kemungkinan yang memang ada di dalam perusahaan itu, dalam pekerjaannya harus apa yang dilakukan, kemudian spesifikasi dalam pekerjaan itu tindakan yang memang seharusnya misal dari organisasi divisinya, kemudian kalau di perusahaan dari setiap departemennya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, gitu sih, ranahnya dalam bekerja. Ya, terima kasih sekali Mbak Ola. Ya, jadi intinya analisis jabatan berguna ya sebagai informasi gitu ya, tugas-tugas apa saja sih yang harus dilakukan oleh si kandidat gitu ya. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan oleh si kandidat untuk menyelesaikan pekerjaan itu atau melakukan pekerjaan itu apa saja sih? Bisa dari kemampuannya ya atau kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu kurang lebih manfaat analisis jabatan sebagai dasar rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan. Nah, sekarang kita masuk nih ke rekrutmen, ya. Kira-kira menurut teman-teman rekrutmen sama seleksi itu sama atau beda? Pengertian rekrutmen dan seleksi apakah sama atau beda? Izin Bu, ya, saya boleh jawab lagi Bu? Boleh. Beda Bu. Kalau untuk rekrutmen sendiri itu proses ketika mengumpulkan tenaga kerja, mencari kira-kira kandidat yang cocok gitu. Kemudian seleksi itu untuk menyeleksi kira-kira kandidat tersebut tepat ditempatkan di mana, terus di divisi apa gitu Bu. Oke ya. Jadi rekrutmen dan seleksi itu sudah pasti berbeda. Kita harus melakukan rekrutmen dulu, baru melakukan seleksi. Jadi rekrutmen di sini adalah proses mengumpulkan calon tenaga kerja sebanyak mungkin. Sumbernya bisa internal maupun eksternal. Sedangkan seleksi berarti mengevaluasi kecocokan kualifikasi calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan dan budaya organisasi. Ya, jadi harus job fit dan culture fit. Ya, dan metode seleksi itu juga sangat banyak. Kemudian kita masuk ke penempatan karyawan, ya. Jadi selain rekrutmen, seleksi, kemudian ada penempatan karyawan. Jadi setelah karyawan diterima, kemudian dilakukanlah placement, ya. Jadi placement itu adalah assignment atau reassignment seorang karyawan pada sebuah jabatan yang baru, ya. Jadi si karyawan itu memang sesuai nggak sih dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya untuk lowongannya marketing, ya. Apakah dia memang cocok sih di marketing gitu ya? Nah itu nanti kalau misalnya dia memang sesuai kualifikasi, lolos seleksi, baru dia ditempatkan di marketing. Ya. Prinsip penempatan adalah the right man on the right place. Sebenarnya ini prinsip seleksi ya, rekrutmen dan seleksi ini the right man on the right place. Jadi kita harus mencari orang yang tepat ya untuk posisi yang tepat. Kemudian pada saat melakukan placement, kita juga nanti memasuki masa orientasi. Nah ini biasanya untuk karyawan-karyawan baru, ya atau karyawan lama yang dirotasi atau dipromosikan. Nah itu harus dilakukan orientasi dulu supaya mereka bisa beradaptasi dengan cepat ya terhadap situasi yang baru, ya jabatan yang baru, ya sehingga tidak culture shock gitu ya atau tidak mudah cemas. Ya misalnya seseorang itu dipromosikan, tapi dia merasa belum layak dipromosikan. Nah itu kan harus dilakukan orientasi dulu, ya. Jadi program orientasi sering disebut juga dengan induction, ya, memperkenalkan karyawan dengan visi misi, ya, kemudian budaya organisasi, peraturan perusahaan, lingkungan kerja, ya, dan lain-lain. Kemudian proses adaptasi terhadap lingkungan baru dan bisa menjadi sebuah program host training, in-house training, dan on-the-job training, ya. Oke, itu materi dari saya untuk minggu pertama pengantar rekrutmen dan seleksi. Ya, monggo mungkin ada yang mau diklarifikasi atau yang mau ditanyakan lagi yang masih belum jelas. Mumpung kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Ola. Ya, yang tadi barusan Ibu terangin di terakhir yang membedakan antara in the job training, out the job training, dan yang satu lagi apa tadi, Bu? Tadi apa ya? In-house training. Ya, itu bagaimana ya, Bu? Dalam in-house training, oh ya. Sebenarnya itu hanya istilah aja sih, Mbak Ola. Ya, jadi in-house training itu hampir sama dengan on-job training ya. Jadi training yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.
gitu ya. Kalau on the job training itu biasanya ada masa percobaan 3 bulan sebelum karyawan itu diangkat sebagai karyawan tetap misalnya. Ya, kalau kontrak biasanya nggak ada on the job training. Ya, tapi kalau karyawan itu nanti akan diproyeksikan sebagai karyawan tetap, nah itu dia harus dilakukan masa percobaan dulu selama 3 bulan dan itu namanya on the job training. Ya, jadi biasanya trainingnya dilakukan sambil melakukan pekerjaannya gitu. Kalau off the job training itu biasanya metode-metode pelatihan di kelas, seminar gitu-gitu. Tapi kalau on the job training itu kayak experiential learning lah ya, kayak learning by doing. Gitu. Ada lagi yang lain? Kira-kira teman-teman sudah bisa memahami ya sekilas tentang pengertian rekrutmen seleksi, kemudian ruang lingkupnya seperti apa ya, urutannya di mana sih dia di manajemen SDM, kenapa harus dilakukan rekrutmen dan seleksi gitu ya. Gimana Mbak Andini, tadi ada yang mau ditanyakan sepertinya? Ya Bu, Nyong Sewu mau bertanya, Ya. menurut Ibu tantangan dalam merekrut karyawan itu apa ya Bu? Tantangan dalam merekrut karyawan. Oke. Silahkan coba teman-teman yang lain bisa menjawab atau menanggapi dulu sebelum saya tanggapi. Tantangan mungkin dalam saya mau menanggapi ya Bu. Ya, monggo Mbak Ola. Kalau dari pengalaman ya walaupun masih kecil dari organisasi, di situ tantangan yang paling agak seru itu ketika kita membedakan antara fake apa namanya? Kalau yang ini loh Bu, apa sih? Faking good, ya, faking faking bad. good and faking bad ya. Di situ jadi kita harus benar-benar bisa menggali ketika mau mencocokkan dengan kualifikasi yang tiap divisi butuhkan seperti itu sih Bu. Lebih ke faking good dan faking bad-nya. Oke, ya. Sebenarnya banyak sih tantangannya Mbak Andini. Intinya kita mencari orang yang tepat itu kan nggak mudah ya. Seperti kita mencari jarum dalam tumpukan jerami gitu ya. Makanya perlu dilakukan rekrutmen seleksi yang tepat gitu ya. Jangan asal aja. Ya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya tantangan dalam melakukan rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan. Oke, kayaknya waktunya sudah habis ini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya atas partisipasi dan kehadiran teman-teman. Semoga bisa membawa manfaat ya untuk materi kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya tutup dengan kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, selesai. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong dipelajari materinya nanti yang saya upload di e-learning. Ya, sekali lagi terima kasih. Tetap sehat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu semua.